Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Hana Abrori Channel, yang akan memandu kawan-kawan semua, dalam pembahasan soal-soal seleksi CPNS dan P3K tahun 2023, dengan formasi jabatan, penjaga tahanan, Kemenkumham, ahli pertama. Jika teman-teman membutuhkan modul soal P3K yang lebih lengkap untuk semua formasi jabatan, dapat menghubungi link di deskripsi. Harganya hanya Rp50.000, yaitu berupa e-book yang meliputi soal-soal teknis atau kompetensi bidang, TIU, TWK, TKP, manajerial, sosial kultural dan wawancara. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berikut ini adalah 15 soal seleksi calon pegawai negeri sipil formasi jabatan penjaga tahanan Kementerian Hukum dan HAM dengan tema dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu sosial bagian pertama, sesuai kisi-kisi Kemenpan RB 2023 terbaru. Kita mulai dengan soal pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan hukum? A. Aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. B. Proses pemberian sanksi kepada pelanggar hukum. C. Sistem sosial yang mengatur hubungan antar individu. D. Proses pengambilan keputusan dalam suatu negara. Jawaban A. Aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Penjelasan, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk norma, nilai, prinsip, dan prosedur yang harus diikuti oleh semua individu dalam suatu negara. 2. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? A. Dokumen hukum yang mengatur struktur pemerintahan suatu negara. B. Hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. C. Aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. D. Peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah. Jawaban A. Dokumen hukum yang mengatur struktur pemerintahan suatu negara. Penjelasan, konstitusi adalah dokumen hukum yang mengatur struktur pemerintahan suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan perlindungan hak asasi manusia. 3. Apa yang dimaksud dengan hukum perdata? A. Hukum yang mengatur tata cara peradilan di pengadilan. B. Hukum yang mengatur tata cara pemerintahan di suatu negara. C. Hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum. D. Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan pemerintah. Jawaban C. Hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum. Penjelasan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum, termasuk dalam hal kepemilikan, kesepakatan, dan pelanggaran kontrak. 4. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana? A. Hukum yang mengatur tata cara peradilan di pengadilan. B. Hukum yang mengatur tata cara pemerintahan di suatu negara. C. Hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum. D. Hukum yang mengatur pelanggaran pidana dan pemberian sanksi. Jawaban D. Hukum yang mengatur pelanggaran pidana dan pemberian sanksi. Penjelasan, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran pidana dan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan seperti penjara, denda, atau hukuman mati. 5. Apa yang dimaksud dengan lembaga negara? A. Badan hukum yang bertanggung jawab atas menegakkan hukum. B. Organisasi pemerintah yang bertugas mengurus kepentingan publik. C. Lembaga yang bertugas membuat undang-undang di suatu negara. D. Institusi yang menyelenggarakan kegiatan sosial dalam suatu negara. Jawaban B. Organisasi pemerintah yang bertugas mengurus kepentingan publik. Penjelasan, lembaga negara adalah organisasi pemerintah yang bertugas mengurus kepentingan publik dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti legislasi, eksekutif, dan yudikatif. 6. Apa yang dimaksud dengan keadilan sosial? A. Kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. B. Keseimbangan dalam hubungan kekuasaan di negara tertentu. C.
Pembagian sumber daya dan kesempatan secara adil di masyarakat. D. Kepatuhan terhadap nilai-nilai agama yang diyakini oleh mayoritas masyarakat. Jawaban C. Pembagian sumber daya dan kesempatan secara adil di masyarakat. Penjelasan, keadilan sosial adalah prinsip yang mengharuskan pembagian sumber daya dan kesempatan secara adil di masyarakat, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. 7. Apa yang dimaksud dengan norma hukum? A. Sikap dan perilaku yang diterima sebagai benar oleh masyarakat. B. Peraturan tertulis yang diatur oleh undang-undang. C. Kumpulan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara. D. Peraturan yang bersifat mengikat dalam kehidupan bersama. Jawaban D. Peraturan yang bersifat mengikat dalam kehidupan bersama. Penjelasan, norma hukum adalah peraturan yang bersifat mengikat dalam kehidupan bersama, yang ditetapkan oleh lembaga negara dan memiliki sanksi jika dilanggar. 8. Apa yang dimaksud dengan proses legislasi? A. Proses pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif. B. Proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang. C. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. D. Proses pemilihan anggota legislatif dalam pemilu. Jawaban A. Proses pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif. Penjelasan, proses legislasi adalah proses pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif, termasuk melalui penyusunan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. 9. Apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah? A. Semua orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya oleh pengadilan. B. Semua orang dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya oleh pengadilan. C. Semua orang wajib membuktikan keabsahan dirinya di depan pengadilan. D. Semua orang wajib menyerahkan hak asas praduga tak bersalahnya kepada pihak lain. Jawaban A. Semua orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya oleh pengadilan. Penjelasan, asas praduga tak bersalah adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya oleh pengadilan. 10. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? A. Hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. B. Kebebasan berekspresi dalam bentuk apapun tanpa batasan. C. Hak-hak yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara. D. Kebebasan berserikat dalam bentuk apapun tanpa batasan. Jawaban A. Hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Penjelasan, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya. 11. Apa yang dimaksud dengan konsensus sosial? A. Kesepakatan yang dicapai oleh seluruh anggota masyarakat. B. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin negara. C. Pendapat mayoritas yang diikuti oleh masyarakat. D. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jawaban A. Kesepakatan yang dicapai oleh seluruh anggota masyarakat. Penjelasan, konsensus sosial adalah kesepakatan yang dicapai oleh seluruh anggota masyarakat dalam mengatur kehidupan bersama, termasuk dalam hal pembentukan norma, nilai, dan kebijakan publik. 12. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum? A. Prosedur pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan. B. Upaya untuk menghukum pelaku pelanggaran hukum. C. Kewenangan lembaga legislatif dalam membuat undang-undang. D. Peran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jawaban B. Upaya untuk menghukum pelaku pelanggaran hukum. Penjelasan, penegakan hukum adalah upaya untuk menghukum pelaku pelanggaran hukum melalui proses peradilan, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. 13. Apa yang dimaksud dengan rehabilitasi?
A. Proses pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. B. Proses pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan. C. Proses penyidikan dan pengumpulan bukti dalam suatu kasus hukum. D. Proses pemberian informasi kepada masyarakat terkait tindak pidana. Jawaban A. Proses pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Penjelasan, rehabilitasi adalah proses pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat setelah menjalani pidana, melalui bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, atau dukungan yang diperlukan. 14. Apa yang dimaksud dengan etika dalam hukum? A. Pandangan atau prinsip moral yang harus diterapkan dalam praktik hukum. B. Kode perilaku yang harus diikuti oleh hakim dalam menangani kasus. C. Prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan sistem peradilan. D. Prinsip keadilan dan kesetaraan yang harus dijunjung dalam hukum. Jawaban A. Pandangan atau prinsip moral yang harus diterapkan dalam praktik hukum. Penjelasan, etika dalam hukum adalah pandangan atau prinsip moral yang harus diterapkan dalam praktik hukum, termasuk integritas, kejujuran, dan profesionalisme. 15. Apa yang dimaksud dengan norma sosial? A. Aturan atau nilai yang dianggap benar oleh masyarakat. B. Prosedur peradilan yang harus diikuti dalam memutuskan suatu kasus. C. Persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh lembaga legislatif. D. Kumpulan kebijakan publik yang diatur oleh pemerintah. Jawaban A. Aturan atau nilai yang dianggap benar oleh masyarakat. Penjelasan, norma sosial adalah aturan atau nilai yang dianggap benar oleh masyarakat, yang mengatur perilaku dan interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS dan P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.